السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث إنما نرث العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر أو كما جاء في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال علي رضي الله عنه: طالب العلم يشيعه 70,000 من مقرب السماء. وروى أبو نعيم الأسبهاني رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء أو كما جاء في الحديث. Hadirin hadirat yang kami muliakan, para wali murid, para santri, dan semua hadirin, semoga semuanya diridhai oleh Allah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, diberi anak-anak yang soleh solehah oleh Allah, dibayar hutang-hutangnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, jadi orang-orang yang husnul khatimah, meridhakan Allah, menggembirakan Rasulullah. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Orang beriman ini begitu mulia, sangat mulia. Selemah-lemahnya orang yang beriman, kalau hadir di majelis-majelis bayan selalu ngantuk duluan. Selemah-lemahnya orang yang beriman, asalkan dia wafat dalam keadaan beriman, nanti di akhirat sana Allah akan beri dia surga yang luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Ini luasnya, belum harganya. Lanasifu mra'atin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya wanita di surga lebih mahal melebihi dunia dengan segala isinya. Yang dikerudungi mestinya lebih mahal lagi mestinya. Andaikan wanita surga meludah di lautan dunia, tentulah lautan dunia berubah dari asin menjadi lebih manis melebihi madu.
Kalau yang diludahi itu antum kira-kira bagaimana? Masya Allah. Ini orang beriman yang selemah-lemah imannya itu manfaatnya begitu itu. Karena dengan sebab imannya, hakikatnya dia ini telah berbuat kebaikan kepada seluruh orang seluruh dunia. Andaikan di dunia ini tidak ada orang beriman kecuali satu saja, dan yang satu itu paling lemahnya orang yang lemah imannya, maka dunia akan gagal terjadi hari kiamat. Maknanya dengan barokahnya iman yang terlemah tadi, seluruh dunia mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Masya Allah. Kita nanti di surga punya tetangga-tetangga. Kita nanti di surga punya tetangga-tetangga. Minimal kerajaannya 10 kali lipat dunia. Itu yang paling kecil. Bagaimana kalau tetangga-tetangga kita itu anak cucu kita? Senang nggak kira-kira? Maka di antara arahan agama, kalau kita ini mampu, buat anak sebanyak mungkin. Kenapa? Nanti kalau sama-sama imannya, dan biasanya rahmatnya Allah, orang iman akan punya anak beriman, akan punya cucu beriman. Nanti kalau tetangga-tetangga itu satu kerabat, alangkah senangnya. Apalagi kalau orang imannya tadi soleh. Apalagi kalau orang imannya tadi thalibul ilm. Apalagi kalau orang imannya tadi hafidh Al-Quran. Apalagi kalau orang imannya tadi orang yang alim. Tidurnya orang yang alim, sabda Nabi, lebih baik dari ibadahnya orang yang ibadah yang tidak alim. Masya Allah. Orang yang alim satu, nanti pada hari kiamat, orang-orang sudah pada masuk surga, dia ditahan oleh malaikat penjaga pintu surga. Kamu dulu di dunia kan sering ngajak-ngajak orang kepada kebaikan. Kamu nggak boleh masuk surga dulu sebelum ngajak orang yang kamu mau tanpa batas untuk diajak bareng-bareng masuk surga asalkan beriman. Masya Allah. Pokoknya ngirim anak ke pondok itu nggak rugi pokoknya. Jual sawah, jual apa lagi? Jual sawah, jual kerbau, jual sapi, jual ayam, jual mentok, nggak rugi. Orang itu kalau amal agama, para hadirin hadirat, para bapak, para ibu, itu pasti untungnya. Umpama di dunia melarat, di akhirat pasti kaya. Tapi kalau orang itu hanya dunia, nggak ada agamanya, begitu dia meninggal dunia, semua dunia dia tinggal, di akhirat celaka. Tapi kalau orang amal agama itu nggak ada, rugi itu nggak ada. Di dunia diridhai Allah itulah keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau miskin malah nggak repot-repot megang kalkulator untuk menghitung kekayaannya. Begitu mati lebih cepat, melebihi orang kaya 500 tahun minimalnya. Apalagi kalau dia alim, lebih cepat lagi, lebih tinggi lagi derajatnya. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang didukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kurang lebihnya, aku ini diutus oleh Allah untuk mengajar. Innama bu'itstu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mengajar. Kita sebagai orang pesantren seharusnya meyakini, bukan hanya husnudzon, meyakini sumber dari segala sumber kebaikan adalah ilmu. Dari ilmu kita tahu iman, dari ilmu kita tahu dakwah, dari ilmu kita tahu ahkam, dari ilmu kita tahu masail. Maka pertama kali sebelum ada pelajaran apapun, Allah ajari Nabi Adam ilmu. Sebelum ada apapun perubahan di umat akhir zaman, pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ajari Nabi kita Sayyidul Anbiya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semuanya penting, tapi yang terpenting adalah ilmu. Karena semua yang penting itu tanpa ilmu nggak kebayang cara ngerjakannya bagaimana. Orang bisa berjuang kalau punya bahan walaupun satu untuk diperjuangkan, harus ada bahannya dulu. Kalau nggak ada bahannya nggak bisa.
Maka Nabi kita mewajibkan umatnya untuk memperjuangkan agama, tapi harus ada bahannya dulu, walaupun satu tok, tapi harus ada bahannya. Itulah namanya ilmu. Ballighu anni walau ayatan. Maka tanpa ilmu nggak kebayang kebaikan apapun untuk dibayangkan, apalagi untuk dikerjakan. Saya takut Pak kalau jadi ulama su. Kalau ulama aja ada yang su, apalagi yang nggak belajar sama sekali. Su boleh awal. Gimana itu kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Ini kan majelisnya majelis ilmu, maka kita ini harus semangat jadi orang yang belajar agama. Maka ada seorang santri ngontak ngantuk di kelas. Datang pada kiainya, Pak Yaiku, saya ini sebetulnya pengen ngaji sungguh-sungguh. Tapi khawatir ilmu saya nggak manfaat. Maka Pak Yainya bilang, ini bukan untuk dalil ya, ini untuk nyemangati. Nggak ada ilmu nggak manfaat, itu nggak ada. Ilmu itu semuanya manfaat, asalkan memahaminya benar. Kok bisa? Iya, ilmu itu semuanya manfaat. Karena pengetahuan itu sendiri adalah bagian dari manfaatnya ilmu, walaupun kita belum mengerjakannya. Itu sudah bagian dari mengerjakan ilmu, yaitu pemahaman yang benar mengenai agama. Ada dua orang, sama-sama ngerokoknya. Ini cerita. Satunya pernah belajar sedikit-dikit, rokok itu bahaya, begini. Satunya nggak pernah belajar, dianggap ngerokok itu manfaat. Beda enggak? Ya beda. Walaupun sama-sama ngerokoknya, satunya ngerokok dengan salah, satunya ngerokok dengan begitu bangga. Beda. Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam syarah Bidayatul Hidayah, beliau menerangkan. Ada seorang sukanya ibadah, tapi nggak mau ngaji. Ada orang selesai ngaji, tapi sukanya mabuk-mabukan. Bukan sekedar nggak ngamalkan ngajinya, sukanya mabuk-mabukan. Ini bagus mana? Ya dua-duanya nggak bagus, jelas dua-duanya nggak bagus. Bukan untuk kita tiru. Tetapi umpama ditimbang ketidakbagusannya, bagus mana? Sama-sama jeleknya, tapi tak tahu satunya pernah ngaji, satunya nggak pernah sama sekali. Maka akhirnya ulama tadi buat tim, bagus mana sekarang? Orang yang bawa nur ilmu dengan yang sama saja nggak punya nur ilmu. Maka orang ahli ibadah itu kalau malam nggak pernah tidur, ibadah terus digelap-gelap, sukanya gelap-gelap, ibadah biar tambah ikhlas. Padahal ikhlas itu tempatnya bukan di kegelapan, tempatnya kan di hati kita. Orang itu di ruangan yang nggak ada orang sama sekali, tetapi kalau dia karena Allah, ya ikhlas. Kalau nggak karena Allah, ya tetap nggak ikhlas walaupun nggak ada teman-temannya. Karena kalau orang itu sudah ikhlas, banyak orang nggak banyak orang itu nggak masalah. Yang penting Allah ridho. Orang itu nggak pertimbangan. Maka akhirnya di tengah gelap gulita, tim tadi membawa lampu dengan bawa kayu yang panjang itu dimasukkan ke ruangannya orang yang ahli ibadah tapi nggak mau ngaji. Maka salah satu dari tim ngomong sambil masukkan, ada yang ngomong, bagian ngomong. Maka orang yang sedang ibadah tadi ngelihat, apa ini kok terang-terang di ruangan saya yang gelap ini. Maka salah satu tim bilang, aku adalah Tuhanmu. Maka orang yang sedang ibadah tadi percaya, ya Tuhanku, saya sudah lama nunggu biar bisa ketemu antum nih, alhamdulillah sekarang bisa ketemu ini. Hambaku, sudah lama aku melihat kamu begitu rajinnya beribadah kepada aku. Mulai saat ini kamu tak izinkan untuk tidak ibadah seumur hidupmu. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Nggak pernah ngaji, dianggap Tuhan itu bisa dibayangkan, bisa seperti makhluk begitu. Nggak pernah ngaji ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Selama masih bisa dibayangkan, dihayalkan, dipikirkan mengenai Allah, Allah bukan begitu itu. Mengenai Dzatullah, Allah bukan begitu itu. Maka satunya, wow ternyata bahaya ya.
Orang tuh walaupun sepertinya soleh, nggak mau ngaji, bahaya. Ternyata kesolehannya itu tipuan aja. Karena itu hanya basa-basi yang tidak ada pakemnya, nggak ada pegangannya. Maka akhirnya datang lagi kepada orang alim yang malam-malam gelap gulita sedang mabuk. Pokoknya ceritanya dipolkan sekalian aja. Gasnya pol. Maka orang alim tengah-tengah mabuk sempoyongan. Mungkin nggak seperti jurus kungfu mabuk. Maka ada lampu dimasukkan ke ruangannya. Aku adalah Tuhanmu. Langsung orang alimnya tadi tengah-tengah sempoyongan, kurang ajar, sopo iki. Langsung bawa pedangnya. Siapa yang buat onar ini? Masa Tuhan terang-terang begini? Sopo sing nggak acara iki? Tak sembelih semua, lari semua tim itu. Jadi ilmu itu begitu itu, Masya Allah.